kuliah saya itu semua sudah ada di Google Classroom. Nah, kalau kita lihat kristal fotonik itu, ya, kenapa menariknya? Menariknya itu terletak di mana, gitu ya? Menariknya itu terletak di kemampuannya untuk menghasilkan band gap. Kalau di zat padat itu kan mungkin teman-teman masih ingat ya. Kalau kita punya suatu periodical atomic arrangement atau periodical system seperti kristal ya, itu fenomena apa kira-kira yang menarik itu kalau kita lambatkan katakanlah beri dia energi gitu ya dalam bentuk termal maupun energi lain itu di dalam zat padat itu ada yang namanya energi gap ya. Kalau Anda sudah belajar tentang model Kronig Penney atau teorema Bloch, itu di situ muncul yang namanya energi gap. Nah, sama di optik juga. Cuman bedanya kita nggak pakai persamaan Schrödinger, tapi persamaan apa itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? 4 persamaan pamungkasnya optik itu apa namanya? Nah, ayo, 4 persamaan pamungkasnya optik itu namanya persamaan? Maxwell equation. Iya, Maxwell benar sekali ya. Walaupun suaranya kayak orang kelelep gitu ya. Oh, Fresnel atau Maxwell, Pak? Maxwell. Kalau Fresnel itu Maxwell. persamaan apa tuh? Persamaan mengenai dua batas yang memiliki indeks bias berbeda ya. Jadi ada reflektansi, ada transmitansi. Nah, tetapi persamaan yang menggovern propagasi itu persamaan Maxwell ya. Ini kan Maxwell itu ada persamaan yang bentuknya tuh kayak gini ya. Ya, masih ingat dot E sama dengan apa ya? Rho ya. Siapa lagi? Dot B sorry 0 ya cross E gitu ya cross B. Nah, ini persamaan Maxwell menggambarkan fenomena elektromagnetisme klasik ya. Jadi sejauh kita ngomongin klasik itu berarti ngomongin suatu apa sistem yang bisa kita analisis dengan Maxwell itu klasik ya. Kita nggak usah ngomongin kuantumnya dulu, malah pusing. Nah, jadi keempat persamaan Maxwell itu bisa kita manipulasi untuk membentuk persamaan double curl gini kalau di dalam apa Fismat itu ya. Double curl itu kita kerjar lagi. Ini nanti hasilnya itu bisa muncul seperti ini, identitas trigonometri. Ya. Tambah. Nah, ini kalau Anda lihat ya, kita kerjakan ya, ini kita kerjakan nanti mungkin diresponsi sama Ruby ya. Nah, kalau kita kerjakan ini solusinya itu gelombang yang berpropagasi ya. Bisa gelombang bidang, gelombang spherical, Gaussian dan sebagainya. Jadi solusinya ada banyak. Nah, hari ini kita akan belajarkan minggu lalu apa yang terjadi jika gelombang bidang mengenai suatu bahan yang bersifat dielektrik yang bisa menghantarkan cahaya. Itu namanya kristal foton ya. Nah, jadi kalau di zat padat ada Schrödinger, kalau di optik fotonik ada persamaan Maxwell ya. Ini namanya persamaan Helmholtz ya. Persamaan Helmholtz. Orang Jerman ya. Nggak mungkin lah orang Sukabumi namanya Helmholtz ya. Jadi kalau misalnya persamaan ini kita cari solusinya, solusinya adalah propagasi. Ya. Propagasi gelombang elektromagnetik. Kan propagasi. Fisika itu kan gitu-gitu aja. Tuh. Model persamaan gerak, solusi propagasi. Cahaya, gelombang, itu tuh ada persamaannya ya. Mekanika Newton, kuantum Schrödinger. Nanti dari situ solusinya dicari pakai syarat batas, plus terus kita analisis berdasarkan apa kasusnya kan gitu. Nah, fisika kan gitu-gitu. Permodelan gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam fotonika itu kita mainnya pakai persamaan Maxwell. Gitu. Nah, kalau kita pakai persamaan Maxwell, apa ya periodik di situ ya? Nah, kalau kristal fotonik itu di zat padat kan yang periodik atomnya. Nah, kalau di dalam optik yang periodik kita bisa lakukan itu adalah indeks biasnya. Contohnya indeks biasnya berulang ya, alternating N1, N2, N1, N2. Gitu filosofinya. Jadi kalau di sini yang kita engineering itu band gap-nya muncul juga seperti di zat padat ya. Karena apa? Ada periodisitas, maka salah satu ciri khasnya itu ada band gap. Kenapa? Kalau di zat padat Anda belajar
munculnya band gap itu dari gelombang Schrödinger atau gelombang kuantum ya, psi itu yang berpropagasi maju dan mundur sehingga dia akan mengalami interferensi gelombang. Ya. Nah, superposisi dari gelombang itu akan menghasilkan yang namanya daerah terlarang kalau di relasi dispersinya. Ya. Atau kita juga bisa tinjau density of state-nya. Ya, jadi munculnya suatu band gap itu kan ada periodisitas. Nah, kalau di kuantum itu periodisitasnya tadi Schrödinger-nya itu ya, ada atom-atom yang membentuk kristal. Kalau di optik band gap-nya itu namanya optical band gap ya. Jadi ada electronic band gap sama optical band gap. Itu nggak sama. Biasanya optical band gap-nya itu ya mirip-mirip sama electronic band gap tapi agak sedikit, saya lupa ya, mungkin lebih kecil dikit optical band gap. Karena ada exciton state nanti. Nah, yang jelas optical band gap itu muncul dari persamaan mana? Munculnya Maxwell dan ada periodisitasnya ya. Yang periodisitas dalam indeks bias atau dalam optical property-nya. Ya. Dalam hal ini biasanya adalah indeks bias. Ya. Jadi namanya itu analogi ya. Analogi itu kesamaan. Nah, dalam fisika itu seringkali itu analogi di zat padat bisa dipakai di bidang lain, bahkan bisa dipakai di kuantum ya. Contohnya di dalam classical mechanics itu ada persamaan Newton, Lagrange sama Hamilton. Masih ingat Lagrange itu apa? Ya, Lagrangian, Hamiltonian ya. Hamiltonian itu persamaannya ada dua. Nah, di kuantum juga ada. Energi total itu Hamiltonian ya. Bahkan persamaan Schrödinger bisa kita tulis dalam bentuk Hamiltonian, ya dah. Jadi analogi dulu ya. Nah, ini kristal fotonik itu analogi Bloch wave yang ada di fungsi gelombangnya di zat padat itu. Ya. Jadi ketika ada indeks bias yang di ini contohnya nih, ya. Nah, ini ya, ketika ada indeks bias yang divariasikan baik dalam satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi, maka di sini sama seperti electronic band for siliconnya ini contohnya ya. Nah, ini ada kemiripan di sini ya, analogi. Ya, nah, ini complete photonic band gap ini berarti untuk semua orientasi di dalam isi resiprokal ya, kalian ingat ya, yang namanya orientasi di dalam zat padatnya ini. Ya, misalnya dari pusatnya isi Brillouin itu ya, zona Brillouin sampai ke MD itu nanti Anda bisa pelajari, itu artinya arah-arah dari kristal tiga dimensinya itu untuk semua arah cahaya. Jadi cahaya datang dari segala arah itu menghasilkan daerah terlarang seperti ini untuk semua arah ini artinya. For all direction ini photonic band gap komplit ya. Jadi tidak ada cahaya yang bisa merambat dengan energi sekian. Ini energi ini ya. Jadi ada panjang gelombang yang ditolak, dipantulkan penuh 100%. Sama dengan electronic band structure, tapi ini munculnya dari mana? Munculnya dari periodisitas atom. Kalau ini periodisitas optical index. Nah, ukuran atom kan periodisitasnya angstrom atau nanometer ya. Kalau di sini ukurannya bisa mikrometer atau milimeter bahkan. Ya. Jadi tidak harus ukuran angstrom. Ya, jadi saya ngulang lagi nih yang kemarin ya sampai kita nostalgia sedikit. Ya, ini kalau di zat padat kan Bloch teorem ya. Jadi Bloch teorem menyatakan kalau kita punya struktur periodik, maka solusinya juga fungsi gelombangnya itu periodik. Jadi elektron di dalam isi kristal itu kalau ditanya bagaimana sebelum diukur, itu bentuknya Bloch wave. Artinya elektronnya bisa ada di semua tempat ya. Nah, ini kan bizarre. Bizarre itu artinya mengagumkan ya, aneh. Aneh tapi nyata. Jadi elektron ketika ada di dalam zat, posisinya di mana di dalam zat padat itu? Posisinya menurut fungsi gelombang Bloch tersebar di sumur-sumur potensial secara merata gitu ya. Jadi kalau ada 10 atom tuh elektronnya 1/10-nya ada di inti atom ini. Nah, ketika diukur dia baru muncul di satu tempat ya. Itu namanya adalah simultaneity dalam kuantum. Jadi kalau ada 5 ruang kuliah ditanya Muhammad Baihaqi ada di mana, itu ya sebelum diukur Muhammad Baihaqi itu ada di kelima kelas itu, superposisi dari kelima kelas itu. Nah, ketika diukur ternyata dia ada di satu kelas gitu. Berarti pengukuran akan mengubah ya, memang di kuantum begitu, pengukuran akan mengubah keadaannya Muhammad Baihaqi sehingga dia hanya kelihatan di satu tempat ya. Nah, ini keanehan yang ternyata harus kita terima supaya ya ditanya apa benar seperti itu ya hanya Tuhan yang tahu. Nah,
Tapi model kita sebenarnya seperti itu. Jadi elektron itu akan segera bereaksi menjadi satu titik ketika diukur. Menjadi collapse of the wave function itu kalau interpretasi Copenhagen. Kalau itu parallel universe berarti sebetulnya Muhammad Bayaki itu ada di banyak-banyak, tapi di semesta lain. Ya. Di ruangan ini, di semesta ini. Di ruangan ini. Nah, sama kalau di elektromagnetisme, di optik itu ada Bloch wave juga, Bloch theorem. Jadi ketika ada kita punya kristal fotonik ya, yang tinggi slab katakanlah satu dimensi gitu ya, one dimensional photonic crystal itu ya saya gambarkan aja di sini yang gampang dulu ya, seperti kristal dalam satu dimensi ini bentuknya seperti ini ya. Nah ini contoh dari one dimensional photonic crystal, bisa lihat di sini. Jadi ada kayak kue lapis begitu ya, N1, N2, N1, N2. Nah ini berarti di sini dia punya periodisitas. Nah, jadi menurut fungsi Bloch, solusinya itu ada di masing-masing slab begini ya, periodik. Ini namanya teorema. Kita balik lagi ya ke slide. Nah, jadi kita mulai dari persamaan Maxwell seperti yang saya katakan tadi ya. Dengan melakukan double count di sini, ini matematik banget. Baguslah kalau mau ngerjain matematiknya ya. Nah, jadi intinya selalu menurut teori Bloch, solusinya itu selalu dua. Gelombang undulasi dan gelombang pengulangan. Jadi undulasi itu seberapa dia bervariasi dan pengulangannya itu ada di tempat. Jadi ketika ada periodisitas itu soalnya teorema Bloch. Ya. Teorema Bloch itu kalau di kuantum kan C itu menggambarkan apa? Kuadratnya menggambarkan peluang menemukan ya, atau peluang ada harapannya di mana gitu. Nah, kalau di optik itu dia tuh medan listrik. Nah, jadi kalau misalnya kita punya solusi persamaan Maxwell berarti dalam bentuk medan listrik. Nah, medan listriknya itu periodik gitu ya. Dia akan bertinggi di setiap lapis itu dia berulang gitu ya. Itu Bloch theorem. Teorinya begitu. Nah, munculnya electromagnetic band gap itu ya, kalau kristalnya bentuknya seperti ini, lihat di solusinya persamaan Bloch di sini. Giginya sakit ya? Ya udah nanti ke dokter gigi. Sorry. Ya. Ya, nah. Ya nanti diperiksa sama dokter gigi. Makanya jangan minum susu terus. Nah, jadi kalau misalnya dia itu frekuensi apa ini? Frekuensinya rendah, maka dia akan cenderung berkumpul di yang indeks biasnya besar. Nah, kalau frekuensi gelombang masukannya tinggi, dia akan berkumpul di yang indeks biasnya itu kecil. Ya. Dari mana? Dari solusi persamaan yang di atas ini. Ya. Nah, ini. Kalau kita cari, nah ini nggak usah lah. Ini kerjaan S2, S3 ya, cari solusinya. Tapi yang jelas, kalau dicari solusinya bentuknya seperti ini, medan listrik akan berkumpul di indeks bias rendah pada frekuensi rendah, sedangkan di band gap itu dia akan dipantulkan. Jadi kalau dia datang di sini, ya, dia nggak bisa karena frekuensinya terlarang. Nah, frekuensinya terlarang itu dari solusi Maxwell-nya juga ya. Maksudnya apa? Kalau di solusi Maxwell itu dia imaginary momentum ya. Harga K-nya imajiner. Tapi kalau kita bayangkan secara fisika ya, di sini itu kan terjadi pembiasan dan pemantulan di setiap layer ya. Menurut persamaan Fresnel, ketika ada N1, N2 dia akan dibiaskan dengan hukum Snellius. Nah, jadi Snelliusnya seperti ini. Nah, jadi ada frekuensi tertentu ya atau omega tertentu, omega 1 sampai omega 2 tertentu ya, di mana dia itu interferensinya destruktif, atau pada saat cahaya dengan panjang gelombang sekian dia itu tidak ada medan listrik yang boleh ada di dalam bahan. Kan kita tahu ada superposisi konstruktif dan destruktif. Nah, di daerah band gap itu dia superposisinya destruktif. Ya. Jadi fenomena band gap itu muncul dari adanya apa? Adanya pembiasan dan pemantulan di setiap layer, multi layer scattering ya, yang menghasilkan destruktif interference pada panjang gelombang
gampang bandgap. Ya. Jadi bandgap itu nggak muncul secara ajaib. Itu bisa kita jelaskan menggunakan pembiasan dan pemantulan. Ya, itulah bagusnya fisika ya. Sesuatunya itu ada penjelasan ilmiahnya sehingga bisa kita nalar. Nah, itu kan senjata manusia itu sama Tuhan itu logika, rasionalitas. Makanya kita diminta mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat non gaib ya, yang bisa dinalar logika itu ilmu fisika. Nah, jadi kita lihat di sini ya, munculnya band gap itu tidak lain adalah dari mana? Dari adanya pembiasan dan pemantulan. Transmitansi dan pemantulan. Nah, kalau kita punya kristal fotonik dalam 2 dimensi, ya itu gampang aja ya. Kita buat fotonik rod gitu loh. Jadi semacam silinder itu kita tanam secara periodik gitu ya dalam ini apa silinder dilihat dari atas. Jadi ibaratnya kayak kita itu punya ginian tuh. Kita punya kayak ginian. Nah, secara periodik ya. Nah, ini silinder-silinder nih. Tabung gitu bisa terbuat dari silikon oxide atau silikon. Itu kita jejerin gitu. Itu di fotonik rod tuh ya. Silinder-silinder lah kita jejerin silinder ini dilihat dari atas ya. Cuman kelihatan bulatnya aja ya. Ini sebetulnya adalah silinder-silinder. Bisa pakai litografi atau chemical solution deposition begini ya. Nah, kalau dia 2 dimensi, band gap-nya mirip banget sama zat padat ini. Dia bentuknya nggak sederhana, tapi ada yang namanya air band, epsilon band itu apa ya? Nanti itu bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi untuk saat ini yang penting itu band gap-nya nggak mulus seperti yang one dimensional ya. Kalau one dimensional kan mulus. Seperti apa ini? Ingat apa ini? Lagi-lagi ada analogi di zat padat. Ingat nggak kalau ada kayak gini tuh, ingat apa itu di zat padat? Coba. Saya tak mau tanya orang sini tuh yang namanya siapa yang bisa jawab siapa? Mau Ilham ya? Ilham coba Ilham dinyalain mic-nya Ilham. Hah? Ilham ada 2 ini Ilhamnya. Ilhamnya ada 2 tuh gimana sih? Ilham Ramadan juga. Ilham tuh kan HP-nya nyala juga ada 2 tapi orangnya nggak jelas. Coba Ilham. Ya kamu jangan buka puasa dulu nih baru jam 1 ya. Nah, Selina. Selina mana? Iya, Pak. Ya. Nah, coba Selina. Ini kalau kamu lihat gambar yang saya lingkarin ini, ya kamu nggak bisa jawab juga apa-apa. Nah, ini kamu ingat zat padat tuh ada apa ini kalau kayak gini? Yang terkait dengan apa ini? Pernah lihat relasi dispersi apa ini kalau yang kayak? Saya zat padat cuma ingat kristal doang, Pak. Lah gimana? Yang ini yang ada optik sama akustik pernah dengar nggak? Lupa lagi, Pak, kayaknya. Lupa, ya udah. Jadi siapa yang bisa jawab ini? Di offin aja, Mike. Apa-apa Selina, nanti kamu belajar lagi. Sopo yang bisa jawab ini? Kok di zat padat ada apa ini? Adnan yuk, Adnan Prasetyo. Ini. Halo Adnan. Terus tidur kabeh hari ini. Adnan, coba. Siapa saja deh yang mau jawab, coba. Muhammad Fikri coba. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, maaf. Ya, coba Muhammad Fikri, kamu pernah dapat di zat padat yang gambar relasi dispersi kayak gini itu apa itu ceritanya? Ingat nggak waktu saya jelasin lattice dynamic itu? Fonon. Ingat nggak waktu saya jelasin fonon? Masih ingat kalau fononnya cuma 1 dimensi kayak gimana gambarnya? Cuman monoatomik aja, fononnya monoatomik. Kamu masih ingat nggak di kuliah? Monoatomik sistem kayak gini, ya. Cuman 1 atom yang sama. Kayak gimana korelasi dispersi fononnya kalau kita lihat vibrasinya pakai model Pegas itu, masih ingat nggak? Bentuknya kayak gimana? Ya, bentuknya kamu masih ingat nggak? Bentuknya cuman kayak gini doang. Untuk 1 zona Brillouin itu seperti ini. Pernah ingat nggak di zat padat? Waktu kuliah, kamu ngambil zat padat kan semester ini? Iya, Pak, ngambil, Pak. Ya.
Kamu pernah ingat nggak gambar relasi dispersi ini? Yang bentuknya untuk satu monoatomik. Ini ada omega. Nah, Pak. Ya udah coba kamu matiin mic-nya. Nggak apa-apa. Siapa yang bisa jawab ini? Pernah nggak ada yang masih ingat nggak saya kasih kuliah ini? Ayo, masih ingat nggak ini? Ini kalau di atomik ya, Pak? Ini untuk monoatomik. Kalau dua atomik ada apa perbedaannya? Ada dua garis itu, Pak, yang optik sama yang akustik gitu. Bagus. Ini siapa tuh yang jawab ini? Yang jawab siapa ini? Namanya Rizky, siapa? Pak. Rizky. Iya, Pak. Ahmad Rizky. Ya, bagus Rizky. Nah, terus kira-kira kalau kamu lihat di sini, kok bisa mirip tuh apa analoginya? Rizky coba. Kalau di sana kan ada atom A sama B, ingat nggak kalau di atomik itu? Misalnya gallium arsenide begitu ya. Dalam satu dimensi dia berotasi, maka ada optik tuh yang di atas tuh yang di bawah, kamu ingat? Atas, Pak. Ya betul. Bawah tuh akustik, atas tuh optik. Nah, kesamaan dengan sistem fotonik yang ini apa kesamaannya? Kalau ada cahaya merambat di dalamnya. Ada cahaya datang misalnya dari kiri. Sekarang A dan B-nya itu apa bedanya? Kalau di sini adalah atomnya, kalau di sini adalah Indeks bias, Pak. betul sekali, Ki. Jadi di sini sekarang indeks bias cuman N1 N2 ya, bukan gallium arsenide ya, tapi N1 N2, N1 N2. Maka tidak mengherankan muncul berapa ini di relasi dispersinya, Ki? Ada berapa garis nih, Ki? Ada dua ya, Ki. Betul kan? Iya, dua. Dalam satu zona Brillouin itu ada yang bawah sama yang atas. Yang bawah frekuensi rendah. Kalau di zat padat frekuensi rendah itu akustik ya. Kalau di kristal fotonik yang bawah itu menggambarkan pengumpulan medan listrik di indeks bias yang padat. Itu ya, Ki ya. Kamu udah bisa nangkap analoginya nggak, Ki, kira-kira? Iya, Pak. Ya. Sekarang, Ki, coba saya mau tanya kamu. Kalau sekarang saya ubah dari satu dimensi menjadi dua dimensi, itu gimana, Ki? Logikanya, Ki? Yang indeks biasnya, Pak. Ya. Maka muncul mirip-mirip seperti zat padat begini kan, Ki, di mana ada transversal dan longitudinal, benar nggak? Oh iya, Pak. Ada, Pak. Ya. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan? Antara optika dan zat padat itu ada apa itu? Samaan atau apa itu namanya? Ada analogi. Cuman bedanya apa tadi? Kalau di zat padat kita pakai persamaan Schrödinger, kalau di optik kita pakai persamaan Maxwell. Gitu. Jadi ini sebetulnya intinya fisika itu gini. Jadi pola pikir, sekarang kan kita meninjau kasus di mana cahaya mengenai suatu kristal fotonik. Kalau dikasih dalam zat padat, kita membahas tentang suatu kristal yang kita misalnya beri energi termal atau pada keadaan room temperatur, di mana kristal tersebut memiliki modus-modus fonon. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin interaksi cahaya dengan kristal fotonik, yaitu kristal yang indeks biasnya alternating gitu ya. Jadi begitu ya, kita belajar fisikanya. Tolong dipahami bahwa kita itu filosofinya seperti ini ya, kita punya Maxwell, kita cari solusi Maxwell-nya, nanti ketemu fenomenanya sama mirip-mirip. Cuman sekarang bedanya adalah kita bisa merekayasa panjang gelombang. Sedangkan kalau di zat padat apa yang kita reaksi dengan energi gap-nya itu? Transisi elektron, kita bisa menghasilkan pendaran pada panjang gelombang yang bisa kita rekayasa band gap ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih sama siapa? Sinta, coba Sinta. Halo Sinta, coba dinyalain. Iya, Pak. Ya, Sinta. Kalau di zat padat itu kan, kalau kita punya kristal, band gap-nya itu bergantung pada apa itu kira-kira? Kalau kristalnya itu kita punya susunannya seperti itu, kira-kira kalau jarak parameter kisi antara kristal itu tuh kita ubah itu energi gap-nya berubah nggak? Jarak parameter kisi kamu tahu nggak maksudnya? Misalnya yang tadinya 0,7 nanometer, sekarang karena kamu panaskan jadi 0,8 nanometer. Nah itu kira-kira mengubah apa itu?
mengubah band Bandgap-nya. gapnya ya. Mengubah band gapnya. Terus sekarang cara lain apa untuk mengubah band gap? Atomnya saya ganti gimana? Kalau saya ganti atomnya gimana? Saya ganti atom silikon jadi gallium atau germanium. Kira-kira band gap-nya berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Nah, sekarang kamu lihat nih di kristal fotonik nih, satu dimensi dulu deh. Tadi kan kalau jarak antar atomnya saya ubah, band gap-nya berubah. Kalau di sini apanya yang saya ubah supaya band gap-nya berubah? Indeks biasnya. Kalau betul, kalau indeks biasnya saya ubah berarti berubah ya. Itu sama Iya. dengan mengganti atomnya kan? Atomnya Iya, Pak. saya ganti. Nah, kalau tadi jaraknya saya ubah, di sini jarak apa yang diubah? Kalau tadi jarak antar atom, kalau sini jarak antar apa yang diubah? Nih. Ukuran dari apa yang saya ubah, yang bisa saya ubah? Coba kamu lihat di sini. Ukuran dari apa nih? Apa ini yang saya kasih tanda panah? Jarak antar indeks biasnya bukan, Pak? Iya, jadi antar indeks bias itu ketebalannya saya ubah ya, saya tebelin, saya pendekin gitu ya. Iya, Dengan Pak. mengubah saya tebel itu, nah itu akan mengubah band gap juga. Jadi di sini ada kesamaan ya, makasih boleh dimatiin. Jadi di sini ada kesamaan ya antara zat padat dan optik. Nah, di optik itu kita bisa mengubah optical band gap dengan memainkan parameter indeks bias dan lebar dari celah. Jadi maksud saya itu gitu. Kita itu belajar itu selalu ingat ada analogi. Logikanya kalau di zat padat, karena matematiknya sama. Cuman kita ngomongin konteks yang berbeda, tapi matematiknya sama. Kalau misalnya apa namanya, kita ubah indeks biasnya, berarti sama dengan kalau di zat padat kita meninjau atom yang berbeda. Kita ubah periodisitasnya, berarti di zat padat kita ubah parameter isinya. Mirip-mirip ya. Nah, jadi sepertinya intinya ya. Ini bisa dilihat di matematika Wolfram Demonstration Project yang pernah saya kerjakan. Ini adalah program yang bisa Anda download di Wolfram Demonstration Project yang matematika. Ini dulu saya membuatnya waktu saya masih S1 loh. April 2011. Oh, saya S2. Ya. April dari 2000. Di sini Anda bisa melihat ya. Kalau misalkan Mas, kalau misalkan di sini jumlah layernya saya tambah ya. Muncul yang namanya band gap nih, band gap ya. Ini transmitansi versus panjang gelombang atau frekuensi ya, transmitansi versus frekuensi. Kalau indeks biasnya saya ubah nih, saya gedein salah satunya, maka apa yang terjadi dengan band gap? Tuh, band gapnya bisa melebar. Kalau indeks biasnya melebar, indeks biasnya saya perkecil, hampir sama, band gapnya akan menipis. Tuh kan? Nah, kalau indeks biasnya sama, apa yang terjadi? Berarti kan kita tidak punya perbedaan indeks bias, toh. Tuh, tidak muncul band gap. Ini seperti relasi dispersi di zat padat. Bisa dipahami nggak ini? Hah? Oke, ya. Jadi di sini munculnya band gap itu apa? Adanya perbedaan indeks bias dan bisa diganti dengan apa namanya? Ukurannya. Dan sini yang saya mainkan indeks bias. Ini pakai simulasi ya, pakai Maxwell. Anda bisa download Contributed by Hendra Diagnata, Idea Suggested by Husin Alatas. Jadi Pak Husin tuh ngasih tantangan ke saya dulu. Coba kamu buat simulasi yang bisa menggambarkan bagaimana ya kristal fotonik itu bisa dengan mengubah indeks bias, bisa membuat si optical band gap-nya itu direkayasa. Nah, gunanya apa? Bisa digunakan sebagai reflektor gelombang. Jadi aplikasinya itu ada gelombang masuk, bisa saya saring mana yang mau saya pantulkan, mana yang mau saya teruskan. Ya. Nah, di sini saya memenuhi tantangan Pak Husin.
sampai sekarang sudah dilihat berapa ribu orang, banyak. Nah, silakan Anda bisa buka di demonstration project. Salah satu karya yang masih ada sampai sekarang. Ya. Sistemnya seperti ini. Saya punya alternative break layers, kemudian di sini gelombang. Ini buku pustaka yang saya gunakan. Programnya saya bikin sendiri, nggak ada di buku. Ya. Pakai matematika bikin. Itu dulu kerjaannya sekarang. Zaman masih belum ada Mobile Legends. Jadi saya nggak banyak main Mobile Legends. Kalau sekarang udah banyak gangguan ini. Oke. Ya. Maka kita harus apa? Selalu mengingat ya bahwa kita juga belajar fisika hands on. Harus juga kadang-kadang kita turun ya. Nah, kemudian yang menarik di sini kita bisa lihat ya, band gap-nya juga dipengaruhi oleh bagaimana orientasi dari photonic rod-nya itu ya. Nah, kalau photonic rod-nya itu bentuknya seperti lebih lebar, nah berarti band gap-nya itu bisa muncul partial band gap. Ya, ini total band gap seperti ini. Kalau dia 3 dimensi, ini baru 2 dimensi. 3 dimensi bisa-bisa dia tidak punya full band gap ya. Nah, ini kalau dipasang selang-seling gini kayak kura-kura gini ya. Kayak kulit apa ini? Kulit ular gitu ya. Nah, ini ada full band gap di sini. We can see that lattice with greater symmetry support wider band gap. Artinya apa? Kalau dia semakin simetris, dia band gap-nya semakin lebar. Ada yang partial band gap seperti ini. Ini dari hasil simulasi dan juga sudah itu oleh eksperimen. Ya. Sudah dibuktikan oleh eksperimen. High contrast berarti complete photonic band-nya meningkat. Ya. Jadi Anda kalau membuat material dengan photonic band gap yang lebar, ya cari yang indeks biasnya kontrasnya besar. Ya. Contohnya apa ya, pakai indeks bias kayak silicon oxide, gabungin sama apalah, pokoknya indeks biasnya tinggi gitu ya. Indeks biasnya di atas 3 gitu ya. Silikon itu kan sekitar 3,7. Nah, pokoknya jadi dibuat selang-seling lah dengan udara atau biasanya liquid kristal atau apa. Nah, kalau 3 dimensi ya bisa aja kadang ada band gap, ini bentuknya seperti ini. Masuk di jurnal yang bergengsi ini ya, Physical Review. Ya. Jadi ini tahun 2009. Ya, ya ini ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke ya. Jadi indeks bias menentukan panjang dari periodisitasnya, lebar AB-nya itu menentukan ya. Ini silikon kayaknya 3,6 ini indeks bias. Perbedaannya seperti ini antara silikon dengan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, intinya gitu ya. Maxwell, terus solusinya Helmholtz-nya dicari, terus dihitung bisa keluar yang namanya photonic band gap ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nah, ini ketahuan nih ya. Kayaknya baru belajarnya kalau udah mau ujian. Jadi tolong video-videonya itu sambil dilihat gitu. Ini fisikanya bagus. Ya. Oke, gimana? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Apakah IPB pernah buat kristal fotonik? Udah ada. Ya. IPB itu pernah, jurusan fisika itu pernah ada. Untuk mendeteksi gula darah. Ya. Kok Unpad? Ada di sini. Udah ada yang jadi skripsi orang-orang lain juga nih. Ya. Departemen Fisika IPB. Untuk menghitung gula darah. Jadi kita bisa mengetahui indeks bias gula darah kita dengan menggunakan metode optik dan dia real time ya cepat ya. Pak, berarti untuk kayak alat-alat yang dipakai non-invasif kayak gitu-gitu, berarti pakainya ini ya Pak, kristal fotonik ini ya Pak? Ya, salah satunya bisa pakai kristal fotonik atau pakai metode yang macam-macam. Yang penting dia biasanya kalau kita mau untuk mendeteksi indeks bias nih Fania nih ya. Indeks bias itu kita bisa buat khususnya seperti ini nih Fania nih. Kita punya, saya gambarin ya.
kristal fotonik seperti ini. Nah, ini terdiri dari alternating layer nih. Ada N1, N2, N1, N2 ya. Ini warnanya beda-beda nih. Ini N1 ya. N1, N2, N1, N2. Terus kita lewatkan cahaya dari laser di sini nih. Ini di fisika IPB ada. Cahayanya nembus, terus kemudian apa yang terjadi? Di bawah sini nih, di bawah sini kita kasih kayak semacam wadah, kita bisa isi gula darah di sini, glukosa atau apa. Nah, si cahaya ini kan nanti masuk. Nah, di sini kita pasang cermin nih di sini di bawah. Sehingga dia akan mantul lagi. Mantulnya bukan bahasa gaul mantap betul ya, tapi benar-benar mantul. Dia mantul terus naik ke atas lagi. Jadi ini kayak ada kristal fotonik yang ada dua gitu ya, karena dia kan masuk kristal fotonik lagi. Nah, di sini ada N3 di sini. N3 itu gula darahnya di sini. Jadi N1, N2, N1, N2, N3, N1, N2. Jadi ibaratnya di sini tuh ada satu layer yang beda. Nah, akibat ada kehadiran N3 itu ya Van ya. Itu dia di dalam band gapnya itu muncul satu yang namanya defek passband. DPB, defek passband. Jadi ada satu yang boleh dilewatkan. Nah, yang menariknya nih, kalau gula darahnya kita ubah, indeks biasnya cuma sedikit, itu passbandnya itu bisa naik turun atau kanan kiri, bergeser kanan kiri. Nah, dengan melihat karakterisasi dari si passbandnya ini, kita bisa menentukan gula darahnya itu indeks biasnya berapa. Jadi dengan cara ini ada udara, terus di sini dikasih sederhana kristal fotonik kita bisa bikin dari kaca dengan indeks bias berbeda. Kemudian di sini masukinlah glukosa atau gula tebu atau apa ini ya. Di dalam sini repositori bisa lihat masukin gula tebu. Nah, kalau indeks bias gula tebunya berubah, nanti di detektor sini ada detektor. Ini nanti si passbandnya itu akan berubah profilnya, bisa naik turun atau kanan kiri. Nah, ini teorinya sudah pernah dibahas sama orang ya. Teorinya sudah bahas sama orang. Mana nih? Oke. Jadi gitu Fania, salah satu metode non-invasif, non-destruktif, non-invasif itu pakai optika. Cuman kelemahannya optik itu gini. Kelemahan optik itu gini. Dia itu kalau masuk ke badan manusia seperti kulit ini atau gula darah manusia, itu dia sangat loss ya. Artinya banyak sekali intensity yang menurun secara eksponensial. Kamu masih ingat hukum Lambert-Beer nggak? Sedikit, Pak. Ya, kalau ada cahaya mengenai medium yang dia itu menyerap, maka dia menurun secara eksponensial ya. Artinya kalau kita mau pakai detektor ditaruh di tangan ini untuk mengetahui apakah berapa indeks bias dari hemoglobin kita, itu biasanya susah karena dia akan langsung decay field-nya. Jadi biasanya kita nggak kita gunakan di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia itu yang transparan untuk optik paling yang bisa digunakan tuh mata, karena mata itu cairan ya. Jadi lensa mata itu bisa dimasukin pakai cahaya, itu kita bisa mengetahui retina. Tapi kalau kulit, telinga, paling telinga sih yang paling tembus itu ya. Telinga itu apa? Daun telinga itu. Nah, tapi kalau kristal fotonik dia bisa dibuat dari kaca, liquid kristal bisa ya. Jadi indeks biasnya bisa kita manipulasi. Nah, terus itu salah satunya kita bisa mengetahui dari cairan-cairan yang tembus pandang itu kita bisa mengetahui indeks biasnya. Dengan melihat di dalam band gap itu ada satu yang muncul ya namanya defect state. Itu teorinya bisa udah dijelasin. Nah, mungkin ini bisa untuk materi responsi ya. Salah satunya adalah ini sudah pernah dibahas. Di paper ini. Nah, single frequency based on one dimensional finite photonic crystal. Ya, ini di Japanese Journal of Applied Physics. Tahun berapa? 2006 coba. Tahun 2006 itu saya udah ngerjain ini, ya, bersama dengan Pak Husin dan rekan saya Pak Hasan. Ada Pak Chia Mayon tuh ya, mantan dosen ITB yang sudah meninggal ya. Dan seperti ini. Nanti artikelnya bisa Anda baca sendiri. Masa bayar sih? Ya, coba. Kalau enggak ya kita lihat di riset gate-nya.
Ini papernya. Ya. Jadi ini adalah teori yang melatar belakangi pembentukan sensor gula darah. Ya. Di dalam fisika ini teori ini penting ya. Nah, jadi ini seperti ini kristal fotoniknya dan di tengah-tengahnya itu ada defect. Nah, ada defect di tengah-tengah. Akibat dari adanya defect itu maka si passband-nya ini akan berubah profilnya. Jadi bisa lihat, bisa naik turun dan bergeser. Dan di sini adalah gambarnya terhadap variasi indeks biasnya. Jadi hanya dengan perubahan indeks bias sebesar 0,1 itu bisa menghasilkan nilai transmitansi yang berbeda-beda. Jadi T itu tingginya si passband-nya ini antara 1,2 sampai 1,4 bisa Anda lihat cukup linier ya. Nih. Cukup linier antara 1,2 sampai 1,4. Nah, ini bagus untuk sensor ini. Kalau sensor tuh kita pengennya linier. Jadi kita bisa tahu kenaikannya itu berapa. Oh, ternyata dia kenaikannya dari 0,4 sampai 0,9 misalkan. Oh, dia di 0,6. Berarti 0,6 berarti indeks biasnya kita tarik garis ke bawah. Ini salah satu cara kita melihat. Nah, ini satu inovasi yang dari build based on theory sampai dengan pembuatan fabrikasinya. Yaitu dalam bentuk gula darah tadi, sensor gula darah, sensor tebu dan sebagainya. Sudah banyak lulusan yang menghasilkan. Ya, ini oke ya. Passband-nya berubah-ubah di tengah. Nah, dari mana bisa munculnya passband? Dari teori bisa dijelaskan pakai relasi dispersi. Jadi yang tertarik dengan tugas akhir fotonik kristal teorinya bisa menghubungi saya. Ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Sementara begitu ya. Terima kasih banyak nih sudah. Jadi menarik ya kalau kamu lihat bahwa hal yang sederhana bisa jadi aplikasi yang berbasis indeks bias. Oke. Apakah bisa digunakan untuk mengetahui indeks bias mata kita? Ya bisa, maksudnya cairan mata bisa ya. Cuman memang harus hati-hati, jangan sampai intensitas gelombangnya terlalu besar. Ya, jangan dicoba dulu lah, itu kan harus ada safety-nya. Ya. Oke, jadi gitu ya. Zat padat itu ada analogi dengan optika dan sebagainya. Nah, itu kristal fotonik bisa 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Intinya muncul yang namanya band gap ya. Ketika ada cacat yang kita selipkan, nah itu cacat itu bisa dalam bentuk cairan yang mau kita deteksi indeks biasnya. Ada cacatnya di situ, cacatnya kita manfaatkan untuk apa? Untuk mengetahui ada passband. Jadi di antara band gap ini muncul satu yang namanya passband itu. Passbandnya itu bisa kita manfaatkan untuk menyelidiki si cacatnya ini. Nah, ini menariknya fotonik kristal. Sekarang saya udah nggak main-main kristal fotonik lagi. Karena apa? Sebetulnya udah over ya. Ibaratnya trennya udah lewat. Ya. Jadi kalau sekarang itu trennya lagi apa ini? Ya. Ibaratnya trennya sekarang itu lagi pakai baju model A, ya saya nggak mau ketinggalan gitu ya. Jangan pakai baju model C. Karena ya udah lewat, gitu. Sudah ditemukan lah semua teorinya. Gitu ya. Jadi ini nggak terlalu. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Ini bolehlah di salah satu yang bisa dibahas di responsi nanti juga apa-apa. Membahas paper sambil baca atau ya baca-baca aja. Siapa tahu nanti, loh baru baca introduction kok udah mau buka puasa gitu. Ya. Jadi cepat gitu loh, Bu. Jadi nggak kerasa puasanya. Oke ya. Kita lanjut lagi lah ya. Ini kristal fotonik. Nah, untuk sekarang kuliah yang sekarang itu sebetulnya udah nggak kristal fotonik ya, tapi surface plasmon ya. Jadi masuk Google Classroom, masuk lecture 21. Nah, masuk lecture 21 itu ya berarti kamu melihatnya di sini tuh ya. Buka lecture 21 di Google Classroom ya, materi optika dan fotonika. Nah, muncullah yang namanya surface wave. Ini menarik ini, surface plasmon. Salah satunya bisa untuk mendeteksi COVID. Karena COVID itu molekul yang bisa attach di permukaan dan dia akan mengubah optical properties-nya. Apa yang diubah? Indeks biasnya berubah. Karena ada attachment antara biomolekul ya, biosensor dengan si kristal foton. Oke. Begitu ya. Nah, ini menariknya ada di sini. Nah, sekarang surface plasmon ya. Itu intinya adalah
gelombang yang menjalar di permukaan. Namanya surface plasmon. Nah, gelombang apa yang menjalar? Gelombang dari interaksi antara si cahaya dengan elektron yang ada di permukaan. Kenapa dinamakan plasmon? Plasmon itu apa? Plasmon itu adalah suatu modus vibrasi atau suatu vibrasi, ya. Plasmon itu adalah suatu kuanta vibrasi elektron yang bervibrasi pada frekuensi plasma. Nah, frekuensi plasma itu apa? Masih ingat model Drude? Model Drude itu apa? Elektron bebas yang berosilasi dengan alaminya, ya, tanpa ada gangguan. Itu namanya frekuensi plasma yang sebesar berapa? Ya itu nanti dilihat lagi deh di model Drude. Nah, frekuensi plasma itu pentingnya untuk apa? Coba Audi mana? Saya kira perempuan. Oke, Audi itu nama laki-laki dan perempuan sama aja ya. Kalau nggak salah juga ada artis yang namanya Audi, itu benar nggak? Ya. Nah, sekarang ada Audi yang calon ilmuwan fisika nih. Nah, Audi coba. Saya mau nanya nih. Frekuensi plasma itu di model Drude itu penting kenapa? Setahu kamu, frekuensi plasma. Kaitkan dengan kaitan dengan apa? Transmitansi dan reflektansi itu gimana? Masih ingat nggak? Di kuliah sebelumnya, model Drude. Lupa meneh. Nah, gimana sih? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Masih ingat nggak waktu saya jelasin logam itu loh? Frekuensi plasma itu pentingnya apa? Kalau ada cahaya mengenai logam, tergantung apa dia dipantulkan dan diteruskan ke dalam bahan itu. Cahaya mengenai logam. Nah, tergantung apa? Ini tergantung apa yang jumlah atom di dalam logamnya. Iya, maksudnya ada kaitan sama frekuensi plasma itu gimana? Kalau cahaya datang lebih besar dari frekuensi plasma, apa yang terjadi? Yo, ingat nggak? Kalau cahaya yang datang lebih besar dari frekuensi plasma, dia akan diteruskan atau dipantulkan? Dipantulkan, Pak. Ya, coba kamu mikir lagi. Kamu misalnya disuruh bergoyang atau berdansa. Kan manusia paling frekuensi kuatnya 1 detik itu berapa? 2 kali goyangan kan? Ya kan? Nah, kalau kamu disuruh goyang 100 kali dalam 1 detik, kamu sanggup nggak? Enggak. Bisa-bisa kamu langsung auto kurus kan? Nah, apa yang terjadi? Berarti musik atau cahayanya itu kamu lewatkan aja kan? Nggak bisa kamu ikuti karena saking cepatnya, bener? Betul. Itu dia tembus. Jadi kalau ada cahaya di atas frekuensi plasma, dia menembus si logam itu. Ya kan? Nah, frekuensi plasmanya logam itu di atas cahaya tampak. Berarti kalau di bawah frekuensi plasma akan diserap atau diteruskan? Misalnya di bawah berarti akan diserap ya, Pak? Iya, betul, diserap. Jangan kamu disuruh goyang dengan frekuensi 2 per detik masih kuat, jadi kamu masih bisa menyerap energinya. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Nah, si plasmonnya itu yang menentukan sebagai dia batas bisa diserap atau enggak, itu frekuensi plasma itu sebagai ambangnya. Ya. Nah, itu maksud saya begitu. Ya. Nah, jadi frekuensi plasma itu penting, dia sebagai menentukan transmitansi atau reflektansi. Ya. Oke, makasih Audi ya. Iya, Pak. Ya, sekali lagi nih ya teman-teman, jangan tersinggung kalau misalnya saya tuh suka melucu atau apa tuh, nggak meledek sama sekali. Tapi ini hanya untuk hiburan supaya kita nggak bosen. Ya, saya sangat menghormati Anda itu. Saya lebih menghormati mahasiswa daripada pejabat sebenarnya, karena saya lihat mahasiswa itu kan masih idealis dan sangat ya. Sedangkan saya seorang ilmuwan ya, kita sama ini. Ya. Jadi saya sangat respect dengan Anda semua. Ya. Makanya Anda juga harus belajar gitu loh untuk well deserve-nya itu ya. Karena kita itu kan pemikir gitu ya. Jadi kita harus apa namanya? Ya harus maju gitu. Ya. Nah. Ya, yang namanya bangsa itu kan bergantung bukan pemimpinnya tapi SDM rakyatnya. Anda bayangkan timnas Indonesia dilatih Jose Mourinho itu bisa juara Piala Dunia enggak? Ya, makanya.
Mau Mourinho, mau Van Gaal, mau siapa aja nggak akan bisa membuat Indonesia juara Piala Dunia. Nah, pada akhirnya bergantung pada kualitas pemainnya. Begitu juga bangsa Indonesia itu. Majunya bukan karena pelatihnya, bukan karena pemimpinnya, lebih kepada rakyatnya. Nah ini. Jadi Anda sebagai penggerak bangsa ini di masa depan. Anda hancur ya hancur negeri ini. Anda jago ya jago negeri ini. Jadi semua bergantung pada the power of people. Ya. SDM kita itu yang masih rendah. Mau sejago apa pelatih? Dari mana munculnya power of people? Dari ini. Belajar, kuliah dengan serius. Karena apa ya? Sebetulnya yang menentukan, membedakan, saya kan juga kadang di NTU ya. Saya lihat student-studentnya. Ya nggak ada bedanya secara IQ sama kita ya. Tapi bedanya itu dia mungkin lebih fokus belajarnya itu lebih karena budayanya itu ya. Apalagi Singapura kan dari kecil udah dipush sama orang tuanya. Ya itu ada positif ada negatif. Ya, ya kalau nanti terlalu dipush jadinya stres. Ya. Jadi mendingan santai aja. Jadi kalau kita kita belajar yang serius. Gitu. Ya. Nah kalau misalnya Anda itu belajar dengan baik, saya nanti ya secara kolektif bangsa kita maju. Nah ini termasuk ini ya, mempelajari optik gitu kan, itu kan yang nantinya di dalam prakteknya itu menjadi sesuatu yang berguna, itu nanti akan meningkatkan SDM bangsa kita. Ya, nah ini jadi plasmon tadi ya, frekuensi plasma itu yang menentukan dia itu akan dipantulkan. Nah dalam konteks ini ya, plasma itu adalah frekuensi di mana si elektron itu bergoyang tanpa adanya suatu gaya yang memaksa dia bergoyang. Jadi ibaratnya kalau disimpangkan, dilepaskan, dia akan bergoyang secara alami di frekuensi plasma. Ketika dia berinteraksi dengan cahaya, ya, maka si frekuensi plasma itu akan membentuk suatu plasma polariton. Ya. Plasmon polariton. Nah, polaritonnya itu dari cahaya, polaron ya. Sedangkan plasma itu tadi, plasmon itu frekuensi plasma. Jadi plasmon polariton itu adalah interaksi antara elektron dengan cahaya. Nah, surface plasmon polariton itu terjadi di permukaan. Kenapa terjadi di permukaan? Karena dari persamaan Maxwell nanti Anda pelajari ada yang namanya evanescent wave, ya. Gelombang decay yang solusinya itu ada propagasi apabila memenuhi phase matching. Phase matching itu apabila delta K-nya antara si polariton dengan si polaronnya itu, plasmon dengan si polaritonnya itu, dia memenuhi suatu kondisi. Kalau nggak salah K-nya itu 2K. Nanti Anda bisa belajar di sini. Nah, tugas Anda sekarang adalah membuka nanti ya besok atau kapan-kapan ya, mempelajari video yang ini yang sudah saya buat. Ini tentang fotonik kristal. Ya, jadi ini ya. Video tolong nanti dilihat surface plasmon. Ya. Nah, ini saya copy paste ke grup aja. Ini materi untuk hari ini harusnya, tapi kita bahas nanti di depan. Responsinya tentang kristal fotonik aja nanti kualitatif aja Ruby bisa bikin. Ya. Share di grup Optika DC. Ya, nanti itu dilihat videonya itu ditonton. Ya. Saya itu nggak suka ngasih kuliah lama-lama. Orang bilang Pak Dodi itu kok mau cepet aja, gua mau cepet ya. Nanti saya tuh ya merasa ya bahwa belajar itu kalau saya dulu dengerin dosen lama-lama, itu saya jadi nggak suka. Ini lagi kelamaan nih ceritanya. Nah, saya lebih suka belajar sendiri, makanya saya sediakan materinya. The best teacher itu cuma 2, buku dan experience ya. Anda tuh, saya itu dulu belajar TPB nih saya cerita, biologi itu ya. Dosennya ngomong apa itu saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Saya TPB itu di ruang kelas saya nggak nyaman sih. Apalagi dulu di barak-baraknya sekarang Malbotani itu, dulu itu masih kayak barak perang itu saya ceritain. Ya, angker tempatnya gitu ya. Jadi dikumpulin satu, suasananya tegang banget. Saya nggak nikmatin TPB. Jadi apa yang saya lakukan, begitu selesai itu di situ ada perpustakaan tuh di jurusan statistik. Saya masuk ke situ ya. Kebetulan di perpustakaan itu orangnya sedikit gitu ya. Jadi nggak ada pemandangan gitu ya. Kebetulan nggak ada cewek cakep di situ. Jadi yang saya lihat tuh cuma buku aja gitu ya. Nah, seperti itulah kondisi waktu itu ya.
Jadi saya nggak bisa ngeceng ya udah saya baca buku. Saya baca biologinya Campbell ya. Rees dan Campbell itu. Saya baca buku bahasa Inggris yang tebal gitu. Wah, asik banget itu. Saya jadi ngerti yang namanya relasi DNA gitu. Bahkan guru biologinya pernah Watson dan Crick menemukan struktur double helix. Tapi jangan tanya saya ya gimana pakai X-ray-nya tuh kok bisa dapat struktur. Saya udah ngerti waktu itu. Karena saya udah belajar zat padat. Nah, di mana saya baca? Saya baca sendiri. Aku S1 itu saya baca buku-buku fisika mandiri sebelum sama dosennya dikasih. Ya. Makanya books are your best friend. Books are your best friend. Ini bukan nyombong ya, ini bagi sharing experience. Kalau nyombong itu saya ngomong sesuatu yang nggak benar ya. Wah, saya udah pernah makan buku zat padat. Itu berarti nggak sesuai fakta, itu bohong. Ya. Nah, saya cerita aja. Jadi saya belajar buku fisika Halliday Resnick yang tebel-tebel tuh. Saya bawa di angkot begini kan. Saya dulu belum naik mobil ya. Saya bawa di angkot sampai dilihat orang ini orang ngapain sih? Apa kurang bahan bakar buat masak di rumah? Buku-buku Halliday Resnick kalau Anda mau tahu. Ya. Memang ada sejarahnya dulu tuh saya lagi putus dengan pacar saya ya. Jadi saya galaunya itu kalau orang lain tuh mungkin galaunya itu dia stalking sosmed, saya nggak. Ngapain saya stalking sosmed? Mendingan saya baca buku aja, ya kan? Naikin kualitas saya biar bisa dapat yang lebih baik. Nah, alhamdulillah dapat yang lebih baik. Jadi Anda itu apalagi kalau laki-laki itu diputus gitu ya, jangan malah jadi mau bunuh diri, itu namanya nggak jantan. Karena laki-laki diputus ya Anda belajar jadi orang pinter, kaya, duit nanti datang sendiri cewek. Ya. Jadi kalau misalnya dulu saya belajar buku-buku Halliday Resnick gitu. Ya, Szymanski saya baca semua. Di perpustakaan saya kayak jadi nerd, tapi enggak juga, saya juga suka main bola. Saya dulu lumayan loh main bola. Tim kita itu juara FMIPA tuh. Wah, kayak sekarang mungkin pernah juara kan? Kemarin kok nggak salah bolanya futsal juga juara sampai pada gila gitu ya. Saking senengnya. Sama dulu saya main lapangan besar. Saya posisinya pemain tengah ya. Tengah tapi defensive midfielder yang suka ngoper bola ke striker tuh. Wah, dulu saya lumayan. Ya kita juara FMIPA dulu. Atau IPB, kayaknya pernah juara IPB dulu. Ngalahin tim tanah yang kejam-kejam itu. Tim tanah itu kalau dorong itu nggak pakai begini, pakai sikut begini, buak gitu. Ya, jadi nggak cuma belajar juga, kita olahraga juga. Ya, nah, jadi dulu tuh seimbang. Nah, sekarang kan apa-apa HP aja kerjaan. Nah, ini saya curhat deh. Jadi belajarnya baca bukunya. Makanya kemarin ada yang nanya Bayhaqi, buku referensi optik apa nggak usah referensi, kamu baca buku Born Wolf, Pedrotti ya. Kalau mau saya tulisin Mark J. Pedrotti, Born Wolf, siapa itu bukunya? Banyak, semua buku optik itu sama isinya. Nggak usah pakai nanya referensi, sama. Ya. Kalau mau yang bisa ya Max Pedrotti gitu ya. Kamu baca ya. Kamu harus senang baca gitu ya. Bacanya nggak usah semua, tapi yang kamu suka gitu. Oh ya, kristal fotonik gini caranya. Teorinya gini ya udah gitu ya. Kecuali kamu mengerjain tugas akhirnya kamu dalami matematik buat permodelannya gitu sebagainya ya. Nah, kenapa kok dulu kok sampai kerjain seperti itu? Apa motivasinya ya? Karena saya dulu tuh ya memang tujuan saya itu saya pengen jadi scientist gitu. Nggak mau jadi dosen, jadi scientist gitu. Jadi bisa juga di LIPI atau di mana, tidak harus jadi dosen. Nah, tapi ya akhirnya jadi dosen ya. Nah, jadi seperti itu. Curiosity itu ya, rasa ingin tahu itu harus dibangun gitu. Ini saya lihat tadi tuh, jadi saya ketika bertanya itu sebenarnya saya ingin sekaligus memotivasi gitu ya, bahwa kita itu jangan bergantung pada kuliah dosen, gitu. Karena dosen itu tidak akan pernah bisa selengkap buku. Nah, saya jadi banyak cerita ini. Jadi dosen itu nggak pernah bisa selengkap buku dan ya belajar itu nggak akan menghalangi kita dari social life. Karena social life dengan teman-teman jalan terus ya. Bahkan kita belajar bersama. Ya. Belajarnya juga nggak cuman sendiri-sendiri belajar bersama gitu. Membentuk social interaction tapi budaya akademiknya terbentuk. Bahkan saya dulu waktu fisika statistik, PR Bu Mercy itu saya nggak bohong, cuman saya waktu itu yang bisa ngerjain ya. Karena waktu itu Bu Mercy juga bingung ngerjain gimana. Saya selalu nanya Hendradi gimana, Dodi gimana. Dodi bisa saya ajarin teman-teman tuh. Ya. Saya ajarin teman-teman, akhirnya mereka jadi manggil aku Mas Dodi. Karena saya ajarin.
Ah, kok coba nggak saya ajarin, saya sombong gitu. Saya dipanggilnya si Beler aja, ya. Si Beler, si Beler. Tapi karena saya ajarin, saya cuma dikasih gelar kehormatan Mas, gitu ya. Saya senang juga. Pokoknya kalau sama Dodi ngomong fisika asik deh, Mas Dodi, gitu. Ya. Saya sering ngajarin, bahkan nggak cuma laki-laki, perempuan tuh saya ajar. Ya. Jadi saya tidak pernah beda. Nah, kenapa saya suka belajar itu? Salah satunya yang memotivasi saya adalah saya sangat senang memahami sesuatu secara rasional dan logis. Jadi saya dengan belajar itu saya bisa oh ini toh maksudnya. Jadi Pak Akhir tuh ngomongin instrumen itu maksudnya gini, Lambert Bear itu ternyata maksudnya gini toh. Oh ya udah. Jadi Lambert Bear itu ternyata itu serapan. Kenapa dia menurun eksponensial? Saya cari alasannya dari mana ya. Oh ternyata Maxwell tuh alasannya. Jadi Maxwell itu solusinya ada decay gitu ya. Nah, kenapa sih kok misalnya kristal fotonik itu ada band gap? Itu saya 6 bulan saya tuh blank, nggak tahu kenapa ada band gap. Jadi relasi dispersi oke, tapi apa artinya itu? Ya, kok momentum tuh imajiner? Imajiner itu apa sih? Saya nanya dosen-dosen nggak ada yang bisa jawab. Imajiner itu apa ya? Imajiner itu matematik ya. Tapi ketika di imajiner tuh nggak bisa direalkan ya tuh. Tapi apa secara itunya tuh apa? Ternyata saya menemukan, oh ini tuh tidak lain adalah Fresnel yang kita aplikasikan secara berurutan, multiple Fresnel scattering. Oh, jadi itu dari pembiasan dan pemantulan. Maka ada interferensi konstruktif, ada interferensi destruktif, di mana interferensi destruktif terjadi di sekitar panjang gelombang yang namanya break frekuensi. Itu tadi munculnya band gap itu di sekitar break frekuensi, yaitu pada saat dia memenuhi interferensi destruktif satu sama lain. Oh no tuh, gitu tuh. Ya, kok tadi coba saya tanya, misalnya pasti Anda belum tentu bisa jawab. Kalau frekuensi tinggi, kenapa dia di N1 ngumpulnya medan listriknya? Kalau frekuensi rendah, kenapa di N2 ngumpulnya? Ada yang bisa jawab nggak ini? Kalau ada yang bisa jawab, saya salut banget. Ini ada analogi dengan zat padat. Kalau ada yang bisa jawab, saya salut banget. Kenapa frekuensinya itu yang tinggi itu ngumpul di N1, kenapa ngumpul di 2? Anda masih ingat nggak osilator harmonik? Sederhana, orang yang diayunkan, itu jawabannya di situ, di ayunan itu. Ya. Kalau frekuensinya tinggi, ada apa itu di situ? Ayo coba saya tanya. Ada yang bisa jawab nggak? Ahmad Rizky itu kayaknya kamu sering bisa jawab tuh. Coba Ki, masih ingat nggak? Frekuensi rendah dan tinggi itu bedanya apa sih kalau mengenai pembatas? Coba Ki. Ahmad Rizky coba Ki. Ya, Pak. Nah, kamu ingat nggak? Kalau ada panjang gelombang tali gitu atau longitudinal, ketika mengenai suatu pembatas dia kan mantul tuh ya. Nah, kamu ingat nggak? Ada beda fase nggak kalau frekuensinya tinggi sama rendah itu beda nggak fasenya? Fase mantulnya. Masih ingat nggak Ki? Kamu di kuliah dulu. Yang saya jelasin tentang ada ayunan tuh loh. Oh ada Pak, ada beda fasenya Pak. Ada beda fase kan? Nah, jadi kalau frekuensi tinggi kalau nggak salah beda fasenya 180 kan Ki? Ingat nggak? Antara yang datang sama yang mantul. Ingat nggak Ki? Iya Pak. Jadi yang kalau kalau frekuensi rendah dia antara si frekuensi datang dan frekuensi radiasinya sama kan? sama Itu kan kita fase. jelasin dipol. Ya kan? Fasenya sama kan Ki? Nah, jadi kan kamu bisa tahu kalau frekuensinya tinggi kira-kira yang dipantulkan dari N2 itu fasenya beda atau sama Ki? Kalau frekuensinya tinggi di kristal fotonik itu. Beda kan? Bedanya 180. Nah, itu akibatnya interferensi destruktif konstruktifnya beda. Makanya hasil akhirnya adalah ketika frekuensinya tinggi dia akan ngumpul di N1, ketika frekuensinya rendah dia ngumpul di N2 karena ada beda fase pantul itu Ki. Ngerti nggak maksud saya? Ada perbedaan fase pantul antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Kalau di frekuensi rendah dia pantulannya tidak berbeda fasenya. Ya. Oke. Ya udah, makasih Ki. Saya tuh cuma pengen cerita dulu. Ya. Jadi gitu cara memahaminya ya. Saya nggak pernah pengen punya niatan mengalahkan orang ya, lebih kepada motivasi pribadi aja. Rasa ingin tahu saya yang sangat sangat akut gitu ya. Sehingga saya itu mendalami sesuatu itu kalau belum ketemu jawabannya saya nggak senang gitu. Itu kadang yang membuat. Jadi ini inner quality yang harus Anda miliki gitu ya. Jangan hanya puas dengan wah Pak Dodi udah cerita udah selesai kuliahnya, wes main gitu. Jangan. Pelajari lagi. Pak, tapi saya kan nggak mau jadi ilmuwan, jadi dosen, saya mau jadi kerja wira swasta. Nggak masalah. Anda belajar itu kan membuat otak Anda itu terkoneksi gitu loh, ya. Jadi Anda ketika nanti jadi wira swasta pun ya jadi yang top notch-nya gitu.
Karena udah wah saya ngerti ini ya secara saya ditempa gitu. Jadi nggak ada yang salahnya dengan Anda belajar sampai ke negeri Austria, gitu, negeri Cina gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti itu, ya. Saya tuh biasa aja sebetulnya. Cuman karena saya itu coba matematik dulu ya, kalkulus tuh ya. Saya itu nilainya itu 85 atau berapa. Tapi teman saya itu ada nilainya 95. Pinter namanya Gerard. Sekarang jadi scientist di LIPI ya, dia S3 di Tokyo University. Pinter itu emang ya. Nah, saya nggak mungkin nggak bisa menyaingi dia secara intelek gitu ya, tapi saya menyaingi secara rasa ingin tahu. Itu saya ngerjain kalkulus tuh. Bukunya apa itu? Kaplan saya pelajari itu ya. Gerard belajar apa ya, saya pelajari. Ya. Saingan dalam arti positif. Tetap saya kalah nilainya tapi tetap tinggi. Ya. Aljabar linear sama itu ya, sama orang matematik. Wah, matematik itu kalau udah aljabar linear fisika kita dong matematik ya. Jadi waktu itu belajar tentang fondasi aljabar linear ya, persamaan Gram-Schmidt yang menyelesaikan persamaan linear, substitusi matrik apa itu ya, gurunya waktu itu dosennya Pak Kuta Ardana, itu orang Bali itu ya, orang memang matematikawan sejati, teorema apa ya. Di situ saya merasa terbuli, fisika kok dianggap remeh matematik ya. Lalu saya belajar itu ya, ternyata kepakai di kuantum gitu ya. Kuantum itu kan linear system ya, karena fungsi gelombangnya itu linear wave function ya. Persamaan Schrödingernya juga linear. So, belajar itu ya, dengan niat saya membuli orang matematik gitu ya. Pas waktu ujian paling tinggi matematik itu 85. Saya lupa namanya, pokoknya jagoannya itu. Fisika itu ya, yang tadinya dianggap remeh, nilai saya waktu itu 95. Makan tuh ya. Kenapa ya? Saya pengen buktikan bahwa orang fisika juga nggak kalah matematik ya. Jadi sekali lagi ya, kadang suatu pencapaian itu diperoleh dengan cara motivasi dan usaha yang keras ya. Seperti itu ya. Dan saya bukan nerd waktu itu ya. Saya ya masih sosial, main bola, bahkan saya masih inilah ya. Ya teman-teman saya juga lumayan lah ya di TPB ada, selalu aja saya. Nggak cuma cowok, cewek juga teman cewek saya ada gitu ya. Jadi tapi nggak sampai deket ya. Maksudnya saya teman-teman biasa aja gitu ya. Jadi ini ya, waktu apa yang saya korbankan? Waktu untuk males-malesan. Jadi waktu yang bisa untuk tidur itu yang saya nggak tidur, saya belajar gitu ya. Tapi saya nggak kepaksa belajarnya. Itu inner quality yang harus Anda bentuk. Jadi learning capability ya, kata Profesor Husin Alatas. Ya. Learning capability. Dia nggak melihat saya IPK-nya berapa waktu itu. Waktu saya jadi murid beliau itu, ya Pak Husin itu. Saya jadi murid beliau itu, saya itu nggak pernah dia lihat nilaimu berapa, IPK-mu berapa, enggak. Tapi anak ini mau belajar atau enggak. Ya. Saya dulu sama Mas Hasan itu teman saya. Kita kalau belajar itu sampai malam. Ya. Sampai kita pernah buka puasa, waktu itu hanya puasa gorengan 2 biji. Bukan karena nggak punya duit, duit ada. Tapi karena kita saking serunya diskusi fisika waktu itu, besokannya dia sakit, teman saya Hasan itu. Taunya di fotokopian di kampus dulu kan masih serem tuh ya. Katanya malam-malam tuh di fotokopian dekat pohon tuh ada bayangan hitam gelap itu. Sampai ditunggangin ke punggungnya teman saya. Jadi teman saya sakit karena disurupin jin itu tuh. Ya. Ketawa saya dulu. Kamu ini fisika jago tapi kesurupan jin. Ya, tambah pintar jadinya. Sekarang teman saya ada di LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ya. Engineer sukses. Ya, teman-teman saya orang sukses kenapa ya? Wong kerjaannya belajar dulu ya. Jadi kerjaannya itu belajar ya. Ya, kita itu dulu pekerjaan kita nggak jauh, cuman 3 ya. Belajar, pacaran, main bola itu aja. Ya, jadi ya, jadi cuma 3, belajar, pacaran, main bola. Nah, jadi waktu kita yang sangat berbahaya itu adalah ketika kita sudah terlalu asik ke attach sama HP, apalagi mainan yang bertingkat-tingkat ya, yang sampai beli-beli barang sama apa itu bahaya ya. Boleh main itu tapi ada waktunya. Nah, ini saran saya sebagai seorang akademisi ya, kepada para akademisi ya. Jadi mohon maaf nih kalau ceramahnya terlalu menggurui, tidak. Ini cuma sharing ya. Nah, saya percaya setiap orang punya jalan sendiri-sendiri untuk sukses ya.
Nah, jadi seperti itu. Ya. Jangan terbebani dengan fisika. Pak, saya salah milih. Oh, enggak ada. Anda sudah masuk itu sudah takdir Allah, enggak salah milih. Tapi maukah pilihan Anda itu Anda optimalkan? Ya. Banyak kok orang fisika pindah ke ekonomi, pindah apa? Ya, malah ada yang jadi perdana menteri Jerman itu Angela Merkel, Chancellor itu ya fisikawan. Ya. Masuk di pemerintahan menjadi tim ahli banyak fisika. Sebetulnya Anda masuk fisika itu beruntung karena apa? Anda diajarkan untuk belajar secara sistematis ya. Ya kan Anda belajar misalnya ilmu pangan apa, kadang suka ada loss gitu loh. Ini kok mekanismenya karena fundamentalnya nggak. Fisika itu fundamentalnya kuat. Jadi ini keuntungan buat orang fisika itu bisa kemana-mana. Ya. Bahkan bisa jadi apa namanya? Ya jadi pemimpin tertinggi ya bisa aja. Nggak masalah. Dan itu kan tergantung passion kita. Ya. Jadi seperti itu ya. Inner quality-mu yang harus ditambah. Bagaimana Anda itu mau belajar tanpa harus terbebani. Nah, itu dia kuncinya. Kalau udah lewat barrier itu, Anda breaking resistance-nya, Anda break resistance-nya, disitulah Anda bisa exponential achievement gitu. Jadi seperti itu. Nah, kok bisa misalnya ya apa namanya passionnya nggak hilang-hilang sampai sekarang. Ya, saya katakan seperti itu. Ya. Untuk menjadi seorang yang profesional, ya itu harus dilatih terus-menerus. Ya. Bidang ini harus Anda kuasai terus-menerus. Nah, ini kalau mau jadi profesional. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kalau Anda wawancara kerja, ya Anda bisa cerita bahwa Anda itu punya pencapaian, misalnya menulis publikasi, hasil penelitian Anda bagus, bahkan Anda sudah punya networking dengan luar negeri, itu LIPI pasti terima. Ya, Batan, 8 banyak yang terima. Jadi nggak usah takut deh. Justru yang menghalangi kita itu adalah ketidakpercayaan kita. Ya. Kalau Anda orang yang optimis dan menjalankan dengan baik, insya Allah nanti lulusnya banyak dicari orang. Ya. Apapun bidangnya, tidak harus dalam bidang akademis. Ya. Nah, gitu. Ya. Kalau Anda merasa susah belajar fisika, berarti ada sesuatu nih yang belum on gitu ya. Seperti itu. Nah, sorry nih saya jadi cerita ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat ya. Kalau slow reader agak susah ya, Pak. Nah, kalau slow reader ya, boleh pertanyaannya boleh lewat chat ya. Kalau saya ini sebetulnya bukan fast reader, saya termasuk orang yang susah memahami. Tetapi saya cuma cerita-cerita Pak Cia dulu. Saya pernah baca paper itu 2 atau 3 kali gitu, saya nggak ngerti itu. Dan saya kan masih maja dulu. Saya nanya ke Pak Cia ya, Pak, ini paper ini saya nggak ngerti. Saudara udah belajar berapa kali? Udah baca berapa? 3 kali, Pak. Ya kurang, saudara, kata Pak Cia. Kurang itu. Loh, gimana, Pak? Ya saya kalau baca paper 10-20 kali, wah, 10-20 kali, gila nih orang ya. Pak Cia ini Habibie Awardis, salah satu saintis terbaik di Indonesia. Waktu beliau meninggal sedih sekali saya ya. Pak Usin juga, ya, kita semua sedih. Jadi ya di saat-saat terakhir itu beliau masih bilang ke Pak Usin ya, Dodi itu gimana kabarnya? Gitu. Tolong Dodi diinilah ya, dibantu untuk bisa ini. Saya merasakan sebagai murid beliau itu ya beliau concern terhadap saya, sedih juga saya. Nah, Dodi itu tolong diinin. Nah, jadi artinya Pak Cia tuh baca 10 kali, saya tuh harusnya malu baru baca 2 kali. Nah, sekarang gini, Anda baca slide kuliahnya itu sudah berapa kali? Baru sekali terus nggak baca, apalagi nggak baca gitu. Ya, jadi ini sebagai suatu motivasi. Kalau saya ngajarin kuliah, Anda bisa ngikutin, udah ada videonya semua di Google Classroom. Mau nggak Anda membacanya? Ya. Untuk keuntungan Anda sendiri. Saya cerita gini tuh tidak ada niatan untuk keuntungan saya, itu keuntungan Anda sendiri. Gimana dengan menerapkan ya belajar secara mandiri, kapasitas Anda meningkat. Seperti itu ya. Jadi itu membutuhkan passion. Passion itu apa? Passion itu ya suatu cinta terhadap apa yang dikerjakan gitu. Nah, ini menumbuhkan ini. Ya. Menumbuhkan ini. Dan saya melihat orang-orang yang mengembangkan passion yang positif itu
otomatis itu sukses ya. Jadi seperti itu ya. Sukses dalam artian dia menjadi profesional dan memang secara ekonomi ya lumayan lah gitu ya. Ya. Dan itu proses ya, itu proses. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dikatakan dosen juga sekarang susah secara ya enggak, karena sekarang kan banyak dana penelitian ya, kunjungan keluar dibiayai pemerintah dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, tahun ini kan kebetulan ada COVID, jadi saya nggak ke NTU ya. Tapi saya akan mengerjakan ya perovskite nanti di Prancis. Jadi saya mudah-mudahan ya saya sambil mohon doa nanti sekitar bulan September saya akan pergi ke Prancis selama 3 bulan. Ya. Nah, mengerjakan perovskite. Nah, itu semua berkat apa ya? Berkat dari usaha kita dari sejak dulu ya. Kita belajar dengan baik dan sebagainya. Akhirnya kita bisa. Kalau dibilang saya dulu ya. Saya cerita nih tes IQ gitu ya. Tes IQ saya biasa aja tuh, 100-an berapa gitu, nggak tinggi. Bahkan saya dibilang sama psikolognya cocoknya kerja sebagai clerk. Clerk tuh apa tuh? Clerk pegawai kantoran kayak teller bank, uang di belakang meja PNS. Ya. Saya tuh dibilang cocoknya kerja gitu. Terserah kamu lah mau ngomong apa psikolog kok ya. Yang ngasih bipolar itu psikolog bukan ya. Ya, jangan terlalu percaya pendapat orang lain ya. Pendapat orang lain itu seringkali salah. Atau justru pendapat orang lain itu kalau kita jadi bahan bulian buat kita bisa menjungkir balikkan pendapat orang lain. Oh, kamu divonis bodoh, kamu divonis moron. Buktikan bisa sebaliknya gitu loh. Jadi buktikan bahwa yang moron itu dia bukan kamu. Seperti itu. Ya. Kadang memang harus budak kok. Ya. Budak itu positive thinking ya. Diam adalah emas, kerja adalah emas gitu ya. Jadi nggak usah terlalu didengerin. Mau vonis apa, vonis kamu dibilang ini nggak usah kamu dengar. Ya. Nah, jadi anggap kamu tuh cermin nih. Jadi orang menjelekkan kamu bodoh itu berarti orangnya itu bodoh. Ya. Karena kalau orang pinter nggak akan membodohin orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Bukan karena IQ tapi karena usaha. Nah, usaha yang diikuti dengan passion. Ya. Anda bisa ngelihat deh, ya, para olahragawan itu seperti apa. Karena passionnya itu kayak Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo itu dulu pelatihnya pernah ngomong begitu. Semua murid saya itu kalau main bola tendangannya sama, usahanya sama. Tapi pada saat jamnya sudah selesai latihan, ada satu pemain yang saya lihat malam-malam nyusun bola 10 biji di depan gawang. Terus di situ tuh dia pasang kayak meja gitu ya, atau penghalang. Dia nendangin ke 10 bola itu, terus dia pungut lagi sampai berulang kali, sampai sudah mendekati tengah malam. Orang sampai ngusir dia. Siapa orang itu? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, orang lain pulang, dia latihan. Itu yang buat dia jadi bintang, yang lainnya biasa aja. Ya. Jadi ada additional effort yang dia berikan. Ya. Jadi Cristiano Ronaldo, kenapa dia melakukan itu? Passion. Dia memang mencintai sepak bola. Begitu juga dengan fisika itu passion. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya jadi banyak sharing pengalaman. Mudah-mudahan tidak ofensif ya. Jangan dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Ini saya cerita based on my own experience seperti itu. Ya. Santai aja. Jadi kita belajar itu kita nikmatin aja. Ya. Nah, terus kenapa kok misalnya saya suka merasa susah belajar? Itu ya karena Anda belum benar-benar menyukai apa yang Anda pelajari. Begitu ya. Ya, oke. Nah, jadi pesan saya nih untuk materi hari ini bisa dibaca lagi tentang surface plasmon. Materinya ada di lecture 21 ya. Bisa dibaca di seperti itu. Nah, kalau begitu nggak ada pertanyaan ya mungkin sambil tidur-tidur termotivasi gitu ya. Bagaimana cara terbaik untuk memulainya? Memulainya itu adalah temukan alasan untuk menyukai apa yang Anda pelajari. Misalnya alasan itu bisa dalam bentuk, oh ya saya ternyata suka sama science fiction Pak ya. Saya senang banget sama yang namanya time travel tuh bener nggak bisa seperti itu. Ya. Oke. Terus motivasi lain. Saya tuh pengen dianggap
keren gitu. Nggak apa-apa, itu motivasi. Saya pengen deh nanti kalau saya bisa belajar tuh saya bisa eksis di kerjaan saya, nggak masalah. Jadi motivasi itu Anda yang sendiri yang menemukan. Saya tuh punya impian gitu kan. Saya tuh pengen kalau nanti saya lulus tuh saya pengen bisa bekerja di yang benar-benar fisika banget deh. Saya pengen ngaplikasikan ilmu saya. Ya berarti belajarlah dengan baik dan jadilah orang yang punya prestasi gitu. Ya. Seperti yang Anda lihat ya. Saya punya banyak murid dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mereka itu banyak yang mengatakan yang saya pelajari dari Pak Dodi itu bukan cuma fisika tapi juga bagaimana kita proses dalam sampai bisa menghasilkan suatu karya. Ya. Jadi dari bahasa Inggris, dari nyusun paper, terus motivasional dan sebagainya. Anda bisa lihat ya bahwa yang saya ajarkan itu adalah gimana caranya juga gitu ya supaya bisa menyukai fisika. Begitu ya. Ya kadang kita terus terang ya bosen gitu terus kita merasa resistansi belajar itu tinggi apalagi di situasi seperti ini. Anda harus banyak-banyak melihat ya di YouTube apa itu video-video motivasional itu banyak. Dengan belajar optik itu apa sih nilai tambah bagi kita bisa jadi apa? Oh, dengan belajar optik itu nantinya kita bisa memahami yang namanya teknologi masa depan atau setidaknya kita bisa mengenai perkembangan masa depan. Jadi itu sesuatu yang menarik gitu ya. Sesuatu yang menarik yang tidak ada di SMA karena ini kan pelajaran kuliah jelas ya. Kalau ngomongin kristal fotonik, surface plasmon. Nah, ketika ada conference nanti Anda bisa langsung tahu oh ini udah pernah saya pelajari sama Pak Dodi ini. Orang ini ngomongin ini. Ngomongin kristal fotonik, ngomongin band gap Schrödinger dan sebagainya. Oh, pakai semua ya kuantum ya ternyata. Iya. Seperti itu. Dan saya dulu saya memahami kuantum. Saya baru ngerti kuantum itu setelah 5 tahun. Artinya saya belajar dari 0 sampai 5 tahun baru ngerti ya. Puncaknya tahun 2014 ketika saya membuat buku fisika kuantum yang tutorial itu. Wow, itu proses itu. Ya, proses. Itu seperti itu ya. Dan setiap dosen punya cerita sendiri, story sendiri. Yang story itu kemudian bisa menjadi inspirasi Anda ya. Maka dosen itu ketika cerita begini ya itu Anda dengarkan terus Anda pelajari. Oh kira-kira apa yang baik dari Pak Dodi yang bisa saya ambil. Ya. Apa yang nggak baik saya tinggali. Misalnya Pak Dodi itu kalau ngajar tuh pakai kaos terus nggak pakai baju yang bagus gitu ya. Itu karena saya itu orangnya nggak terlalu fashion. Bukan fashion ya tapi maksudnya saya lebih santai kalau pakai kaos gitu ya. Tapi itu mungkin nggak baik, mungkin nggak rapi gitu ya. Saya mohon maaf ya. Ambil yang baik-baik aja. Jadi nggak masalah. Kecuali kalau sekarang sidang itu saya ada aturan fisika harus pakai kaos berkerah gitu ya. Udah saya ikutin aja. Terus sebenarnya saya free aja lah gitu ya. Yang penting pakai baju. Ya, kita apa namanya? Ya harus berfokus pada output harusnya, proses dan output. Oke, ya wis ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Ya, setiap orang beda-beda lah jalan ya. Jadi cara cari motivasi itu beda-beda. Jangan Pak Dodi bilang begitu, Anda punya harus sama enggak. Oh, saya termotivasi kalau gini. Ya. Saya udah banyak kok ya. Dan ternyata banyak juga orang termotivasi karena bully itu. Beneran, karena dibully terus dia marah terus dia belajar itu ada. Tapi ada dua cara ya, dengan bulian atau dengan motivasi yang positif. Kadang orang dimotivasi positif juga nggak mempan ya. Wah, tolong ini pelajari nanti kamu bisa jadi ini jadinya malas gitu. Oh, motivasi pakai cara negatif. Kamu nih gini aja nggak bisa, payah kamu. Nah, malah gitu tuh malah belajar gitu. Ada yang begitu. Oke, begini ya. Jadi Anda bisa melihat ya. Memang saya juga suka dikritik Pak Dodi ini kalau ngajar tuh seolah-olah orang dianggap levelnya harus sama dengan Pak. Saya sebetulnya ya saya hanya karena entusias aja gitu ya. Saya cerita karena saya itu nggak bisa menahan diri dari yang sudah saya tahu ya saya cerita. Karena apa yang saya cerita itu belum nyampe di Anda itu karena masih terlalu ada puzzle yang ada. Ini tiba-tiba ngomongin block wave itu apa? Nah, kan sebetulnya sudah ada di kuliah kemarin, tapi belum tentu semuanya membaca block wave. Ya itu berarti ya
kekurangan dari saya dan harus dimaklumi karena saya kan juga memiliki kelemahan sebagai manusia ya. Dan harus saya perbaiki gitu ya, pelan-pelan. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti responsnya Rupi biar suruh bahas kristal fotonik aja ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sukses selalu ya semuanya. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. Curhatnya. Ini banyak banget nih ceramahnya. Malah lebih lama dari kuliahnya ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Karena kan namanya Pak, lagi gini. inspiring, Pak. Iya. Jadi ingat ya, kita semua itu orang yang biasa tapi ya, kita dengan usaha itu kita bisa menjadi little bit extraordinary lah gitu ya. Jadi tidak bisa juga jenius gitu enggak, tapi setidaknya kita mencoba untuk out of the box yang namanya zona nyaman itu. Oke, terima kasih ya. Silahkan untuk keluar dari kelas ini ya. Thanks. Ya. Alhamdulillah tanggapannya positif ya. Ya. Tapi tetap harus ingat satu kita. Ya. Harus tetap humble, down to earth ya. Artinya nggak boleh sombong ya, walaupun kita udah bisa macam-macam, tapi ilmu itu membuat kita menjadi lebih bijaksana. Wis ngono ae ya. Terima kasih. That's all folks. Thank you for listening. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, jangan lupa pesen makanan yang enak-enak ya. Nikmatin. Oke, bye-bye.